Di Rob sebenarnya dia telepon gas ya dan meeting. Hampir sejam lu tunggu, masih belum kelihatan batang hidungnya. Mana kemarin gak ada bilang mau bahas apa. Ngajakin mendadak lagi. Dia pikir gua punya kerjaan apa. Seenaknya banget jadi orang. Kita tunggu 15 menit lagi. Kalau Diraf sama Tante Selen belum datang juga, lebih baik kita pergi. Tapi kalau mereka datang, batalkan agenda meeting sama direktur perusahaan dan agenda lain malam ini. Pindahkan saja jadwalnya ke besok atau lusa. Iya, sama-sama. Seperti biasa ya, Vireli. Di setiap pertemuan kita, pasti kamu yang selalu datang pertama. Memang ya, tipikal anak muda yang pantang sia-siakan waktu. Gak salah kamu gantikan mendiang Jervonta. Tante jadi iri sama kamu, Vireli. Entah udah berapa kali aku nyuruh sekretarisku buat batalin jadwal. Cuma untuk penuh ajakan kalian. Bukan masalah datang pertama atau enggak ya Tante. Kayak sekarang aja. Katanya pertemuan kita mulai jam 8:30. Sekarang udah jam berapa? Kalau Tante nggak datang, udah dari tadi kami keluar. Aduh, jangan sentimen begitulah, Vireli. Tante kan juga punya kesibukan lain. Selama ini juga, agenda kita selalu jelas kan? Telah dikit gak perlulah dipermasalahkan. Terserah Tante aja. Ngomong-ngomong, Tante sempat ketemu Dirov nggak pas perjalanan kemarin? Atau ada dapat telepon gitu dari dia? Enggak tuh. Kenapa? Tumben-tumbenan kamu nanyain Dirov. Tunggu aja. Bentar lagi juga datang orangnya. Gimana ya? Aku nggak terlalu peduli sama Dirov. Yang jadi concernku tuh adikku, Asher. Dia yang paling kucemasin. Selama bareng Dirov, dia jadi ketus banget sama aku. Berkali-kali ku ajak pulang, dia gak mau. Dengan kekehnya dia milih untuk stay di Pandemonium. Jujur, walau Dirov itu rekan bisnisku, bisnis kita, aku selalu kesal lihat Asher mati-matian belain dia. Entah pengaruh buruk macam apa ya udah dikasih orang itu ke adikku. Vireli, ingat. Biar bagaimanapun, kamu bisa lihat Asher setelah menghilang 5 tahun lebih. Itu berkat Dirov. Gak mungkin dia ngasih pengaruh buruk ke adik kamu. Tunggu aja, Tante yakin kamu bisa akur lagi sama Asher. Menurut Tante, dia cuma butuh waktu. Tante, ini ruangan indoor loh, ada AC-nya. Asap rokok Tante bikin sesak nafas. Duh, kamu ini ya, udah tadi ngomelin Tante gegara telat dikit, sekarang Tante merokok aja gak boleh. Kelewat perfeksionis kamu tuh. Gue udah suruh manajer hotel buat matiin AC. Kalau lo masih keganggu juga, tuh, buka aja jendelanya. Wah, panjang umur. Kami baru aja ngomongin kamu, Dirov. Ada Asher juga. Apa kabar? Kok muka kamu lesu gitu? Gak apa-apa kok Tante. Sorry agak telat. Biasalah, ada yang mesti diurus di Pandemonium. Asher juga agak kecapean. Ayo duduk dulu Asher. Mau dipesenin apa? Biar nanti gue bilang ke pelayan. Gak apa-apa Dirov. Nanti aja. Makasih ya. Tuh, apa sih yang mesti kamu cemasin, Vireli? Lihat sendiri kan? Dirov perhatian banget sama adik kamu. Tante aja senyum-senyum sendiri lihatnya. Kakak mah emang gitu orangnya. Pengen banget dicap si paling peduli. Nyatanya mah boro-boro. Nih ya, boro-boro apanya Asher? Lu tuh udah gue ajak pulang berkali-kali, tapi tetap aja keras kepala. Emang salah gue nyoba untuk jadi kakak yang baik buat adiknya, hah? Halah, kakak yang baik pala lu. Gua luntang-lantung 5 tahun kemana lu? Itu kakak yang baik. Biarin dia terlantar sampai kakinya buntung. Keren dah lu. Lu pikir selama ini gak ada yang nyariin lu, ah? Gak ada yang lantarin lu, Asher. Kenapa sih? Lu tuh susah banget, dengerin dulu penjelasan. Vireli. Udah, gue ngajak Asher ke sini bukan untuk debat sama lu. Yang mau kita bahas lebih dari itu. Oke. Terus, kita mau bahas apa? Bisnis serum lagi? Jelas.
Bedanya kali ini bukan cuma kita bertiga yang bahas. Tante Selen juga udah ngundang tamu penting. Gimana, Tante? Ya, walau Tante mesti effort lebih buat manggil mereka berdua, Tante yakin mereka bakal datang. Karena penawaran kamu nanti bakal susah buat mereka tolak. Gitu. Baguslah. Tinggal nunggu aja berarti. Tolong bukain jendelanya dong. Biar gak kentara banget asap rokok mereka berdua. Diraf, mereka bukannya... Aku jauh-jauh datang dari ibu kota hanya untuk melihat wajah anak tak tahu diuntung ini lagi. Kali ini ide bodoh apa yang kamu rencanakan, Selen? Aduh, keterlaluan sekali kamu, Selen. Kamu lupa seberapa rumit hubungan antara Ivankov dan putra tunggalnya. Ya, semoga saja meja cantik ini tak terbalik karena pertengkaran mereka berdua. Jadi gini, yang perang itu Stanislav Ivankov, Dewan Direksi banyak perusahaan ekspor impor komoditas di Akseragria. Sekaligus saya Kanung Dirov. Saham-saham yang pegang terbilang solid, terutama di sektor pertambangan. 5 dari 8 perusahaan eksportir luminis adalah miliknya. Beberapa kali bahkan meraih predikat blue chip. Kamu ingat nggak saat beberapa pabrik kita mengalami depresi? Itu karena dia telah mencabut kemitraan perusahaan eksportirnya dari kita. Saking besarnya kendali yang ia punya di dunia ekspor impor, beberapa orang mengenalnya dengan julukan Jenderal Komoditas. Sementara yang satunya, Damaris Arfan. Taipan besar di kota hiburan Chromopolis. Banyak kasino kelas kakap dan beberapa kali menjadi investor kunci perusahaan-perusahaan film. Ya, film. Alasan kenapa dia menjadi salah satu pengusaha paling disegani. Dikarenakan tingginya perputaran siklus ekonomi negara ini di sektor perjudian. Sebenarnya tidak heran dia dijuluki sebagai kaisar Chromopolis. Damaris Arfan, kamu tidak tahu seberapa geramnya saya saat melihat langsung wajah orang itu di sini. Kamu dari dulu gak pernah berubah ya Ivankov? Apa salahnya luangkan waktu tak sampai 10 menit untuk mendengar usulan putramu? Duduk aja dulu. Pertemuan ini mungkin bisa lebih cepat selesai jika kalian berdua bisa lebih kooperatif. Jarang-jarang loh kita, Tetradominus, bisa bertemu di satu tempat seperti ini. Entahlah dengan Ivankov, tapi menurutku sayang sekali rasanya pulang cepat-cepat kan. Apalagi saat bisa bertemu dengan si cantik ini setelah sekian lama. Iya kan, Nesher? Agak disayangkan juga. Ada bekas luka besar yang temani mata indah kamu. Tapi ya sudahlah, kamu masih sangat cantik, Koesha. Lebih dari saat terakhir kali kita bertemu. Kamu masih ingat kan sama aku? Enggak, gue bahkan jijik kalau masih lihat muka lu lagi. Kamu apa kabar? Oh, pulang dari sini kosong gak kira-kira? Mau ke Chromopolis bareng aku nggak? Siapa tahu kamu pengen dibeliin baju baru. Woi, bisa sopan dikit nggak sama cewek gua? Makin didiemin, makin dilunjak lo ya. Dirov, Bukan nyadar dari tadi gua lihat. jangan bikin ribut di sini. Wow, galak juga kan dengan kamu sekarang, Esher. Hebat kamu. Bisa bikin anaknya Ivankov. Lulu. Cara marahnya juga gak jauh beda sama bapaknya. Hah, mana sudi aku disamakan sekecil apapun dengan anak ini. Mereka berdua memang cocok bersanding. Sama-sama pengecut. Taunya kabur dan sok-sokan memberontak. Mereka pikir mereka siapa? Segitu sulitnya dua bocah ingusan ini sadar posisi. Berani berlagak hebat di depan kita. Pengecut. Bocah ingusan. Ayah kalau ngomong mungkin bisa lebih hati-hati.
Karena gue masih ingat siapa pengecut yang sebenarnya. Yang bulan lalu ngirim utusan cuma untuk ngasih MOU buat bocah ingusan ini. Kamu nyindir ayah, Dirov. Masa nggak bisa bedakan mana pengecut, mana menjaga harga diri? Asal kamu tahu, sepatu ayah masih terlalu mahal untuk dibawa datang ke perkumpulan busuk kamu. Kalau mau jaga harga diri, harusnya yang nembak perut gue itu lu, bukan utusan lo. Lu bilang geng gue busuk. Lebih busuk mana sama kepengecutan lo yang rela bunuh anak sendiri karena takut bisnisnya terancam. Lu nyuruh gue sadar posisi. Dirov, Lu yang harusnya sadar Dirov, posisi. udah. Tahan emosinya. Bisa. Udah. Jangan dilanjutin lagi. Duduk ya. Dirov, ingat yang Tante ajarin. Kepala dingin. Jangan kalah sama amarah kamu. Makin kamu marah, makin senang mereka lihatnya. Kamu gak mau agenda kita gagal kan? Kamu juga Ivankov. Untuk malam ini aja, turunin ego kamu. Terserah kamu mau anggap Dirov masih lebih rendah dari kamu, tapi kutekankan, gak ada jaminan bakal ada pengaruh apa-apa jika kamu sia-siakan pertemuan ini. Terutama untuk ekspor Luminis yang sampai saat ini masih jadi bisnis andalan kamu. Untuk sekarang, ikuti saja apa kata Selen Ivankov. Tahu sendiri seberapa merepotkannya si arsitek narasi. Satu berita keluar, tak sampai seminggu cabang usahamu bubar. Kamu memang paling pandai memunci, Damaris. Berhubung keempat Tetradominus sudah hadir, tentu pembahasan yang gua bawa gak jauh-jauh dari masalah utama negara ini. Memang, sampai sekarang, sektor-sektor vital masih ada di genggaman kalian. Ayah di sektor perdagangan, Om Damaris di sektor hiburan, Tante Selen di sektor informasi, dan Virelli di sektor industri. Tapi perlu digarisbawahi, kalau saat ini, setidaknya 1 tahun belakangan, yang paling dibutuhkan oleh Aksaragria adalah akomodasi sektor farmasi. Jangan bilang kalau yang kamu bicarakan adalah terobosan serum Luminis. Betul sekali. Harapan pengobatan baru yang akhirnya hadir setelah negara ini kesulitan untuk mengatasi masalah kecanduan obat terlarang jenis Nexolite. Nah, yang jadi problemnya ada 2 sebenarnya. Pertama, akses kami pada pemasok bahan baku mentah masih sangat terbatas. Karena izin distribusi dari sebagian besar pertambangan telah ditangguhkan oleh ayah. Selama ini kami hanya bergantung pada produsen swasta. Problem kedua, serum Luminis masih belum tersebar merata. Mungkin yang ini bisa dijelaskan oleh Virelli. Silahkan Virelli, yang minggu lalu sempat kita obrolin. Minggu lalu. Oh, yang itu. Sejauh ini pabrik-pabrik serum Luminis di bawah perusahaan Eterella Group baru berhasil menjangkau rumah sakit di 3 kota, Viridion, Vortexia, dan Nebulon. Kendala utamanya adalah regulasi dari pemerintah setempat yang menuntut legalitas dari produk kami. Mereka baru bisa menyatakan serum Luminis legal jika pemasok bahan baku adalah perusahaan yang di luar negeri, bukan swasta. Dengan kata lain, intinya, gua mau satu aja perusahaan ayah bermitra dengan Ethereal Group, supaya persebaran serum Luminis bisa lebih mudah menjangkau lebih banyak wilayah, termasuk ibu kota Aksaragria, Nexium, dan wilayah kekuasaan Om Damaris, Chronicles. Naif dan tolol. Memang sulit sekali dibedakan. Apa yang membuat kamu yakin ayah bakal dengan mudah menyetujui kemitraan dengan kamu, Dirov? Ujung-ujungnya, yang bisa kamu lakukan hanya mengemis-ngemis kepada ayah. Lalu, kenapa pula kamu mengajak Damaris untuk datang ke sini? Kamu pikir dia juga dengan mudahnya membuka jalur distribusi untuk kamu? Lucu sekali.
Ivankov ada benarnya juga sih. Beberapa pengunjung kasinoku juga banyak yang pakai Nexoline. Ada kasino yang jual juga malah. Jadi ya, aku nggak terlalu peduli sih ada atau tidak adanya serum luminis di Cosmopolis. Gue tahu negosiasi bareng lu gak akan mudah ya. Lu bisa ketawa karena mungkin belum tahu kerugian apa yang bakal lu dapat kalau nolak usulan gue. Asher, kasih tahu ayah semua jasa lo di Pandemonium untuk jaga kelangsungan bisnis kita. Mending lu aja yang ngomong nih, Rof. Gue cukup nontonin. Apa yang lu takutin? Lihat gue, ini kesempatan lu bikin mereka mikir 100 kali untuk remeh sama lu. Lu orang kepercayaan gue sekarang, Asher. Gue yakin lu bisa bikin ayah sadar seberapa terdesak posisinya. Iya, di Rof. Gue ngerti sekarang. Makasih ya. Hoi, kenapa? Mulai kewalahan sampai mesti minta tolong pacarmu. Menyedihkan. Kayaknya yang paling kewalahan harusnya lu deh, Om. Apalagi setelah bisnis ilegal lu makin gak punya kuasa di hak Seragria. Hah? Bisnis ilegal? Apa yang sedang kamu bicarakan? Mana mungkin orang terhormat seperti saya punya bisnis ilegal? Kamu pasti Lu pikir selama ini Dirov sibuk ngurusin serum doang? Gak ada gunanya 100 juta serum kejual kalau kartel yang jadi biang kerok Nexoline masih bebas berkeliaran. Jadi pertanyaan gak sih, kenapa kartel sekelas Furia Blanca enteng banget jualan di negara ini? Siapa sih yang ngasih mereka akses kalau bukan pengusaha ekspor impor terbesar di hak Seragria? Dari mana kamu tahu itu? Dirov, bajingan kamu. Lalat mata di kota ini aja gua tahu. Mikir aja lah, emang gimana cara jatuhin orang selicik ayah kalau bukan dengan bongkar kelicikannya? Lu boleh aja manipulasi perdagangan sesuka hati, tapi tempat lu berdiri ketinggian sampai nggak bisa lihat kalau fondasi kekuasaan lu mulai goyah. Nggak tahu kan lu berapa banyak orang-orang kartel yang udah gua habisi? Berapa banyak info yang bocor dan pelan-pelan ngarah ke lu? Kata gue mah, jalan kaki sekali-kali. Jangan taunya naik mobil mewah mulu kemana-mana. Duh, tuduhan Asher itu serius banget loh buat nama baik kamu, Ivankov. Apa jadinya ya kalau tim pencari fakta dari mediaku mulai investigasi masalah ini? Lain cerita kalau kamu turuti permintaan Dirov. Sialan, ternyata memang benar. Kamu sudah bersekongkol dengan Dirov. Dasar perempuan picik kamu, Selen. Pantes dari tadi Dirov ngomongnya kami. Kok sudah begini ceritanya? Tak ada pilihan lain lagi selain buka jalur distribusi serum ke Cosmopolis. Mengingat peredaran Nexoline di teritorial aku cukup gencar. Mungkin nanti aku bisa ngadain pertemuan dengan wali kota. Tapi sekali lagi, keterlaluan kamu, Selen. Oh, ingat, aku ini jatuhnya pengusaha juga loh. Masa kalian gak bisa lihat keuntungan investasi untuk produk anak-anak muda ini? Pengusaha mana sih yang mau rugi? Ternyata itu tujuan pertemuan ini. Gua mulai ngerti garis besarnya. Ya, apa boleh buat? Jadi bagaimana, Tuan Ivankov? Jika Anda menyetujui, sekretaris saya akan segera membuatkan MOU kemitraan. Paling cepat besok pagi sudah sampai. Jangan kira kamu sudah menang hanya karena berhasil mengetahui rahasia ayah Dirov. Kamu hanya beruntung dapat bantuan dari Selen. Hanya satu perusahaan negeri. Saya tunggu MOU-nya besok pagi. Apa gue bilang ya? Cepat atau lambat, gue pasti bisa dapetin kursi kelima Tetradominus. Kita lihat keangkuhan lu bisa bertahan sejauh mana. Ya, kayaknya aku mesti pulang juga. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi, Asher? Obat rindu itu susah dicari loh. Ingat umur Damaris, jangan kelewat genit. Dirov dari tadi pengen banget mukul kamu loh.
Bercanda kok, bercanda. Bye-bye, Asher. Heran gue sama tuh orang. Kayaknya nggak kehitung berapa banyak perempuan muda yang udah digoda di Chronopolis. Ih, geli banget gue dari tadi. Tahu gini, mending gue bawa pistol aja ke sini. Biar langsung gue tembak tuh kepala si tua bangka. Asher, lu lapar? Dia tuh sadar resto. Bawa ke sana aja. Boleh, Dirov. Gue juga mumet lama-lama di sini. Tante Selen, Virelli, kami berdua ke atas dulu ya. Makasih udah mau datang. Sama-sama, Dirov. Gak sekalian aja nginep di sini. Pulang kayaknya udah kemalaman deh. Tante Selen, apa sih? Apa? Kan tante nyaranin doang. Nanti gue tanya Asher, mau nginep di sini atau langsung pulang aja? Oke lah kalau gitu. Kami pulang duluan ya Tante. Ih, buru-buru banget sih Virelli. Tante baru aja pengen ngajak kamu minum. Lain waktu aja ya. Seminggu ini jadwal aku padat banget. Mau dong, Virelli. Biasanya tuh yang nemenin tante minum Dirov. Cuman sekarang dia sibuk banget sama adik kamu. Tahu sendiri kan? Gak enak rasanya minum di bar kalau gak ada temen ngobrol. Mau ya? Virelli si baran pabrikasi. Kamu gimana? Mau langsung pulang? Apa mau ikut minum? Halah, gak ada cerita ngerepotin. Udah, kalian berdua ikut tante. Ntar tante yang traktir. Yuk, berangkat. Dasar ibu-ibu banyak mau.